Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan tentang materi apa saja yang akan dibahas kali ini. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas adalah penerapan vektor ruang dimensi 2 dan 3 pada ruang lingkup informatika. Untuk anggota-anggotanya dapat dilihat di slide berikut. Table of content atau apa saja yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah definisi vektor. Selanjutnya, penyajian vektor secara geometris. Yang ketiga, norma vektor dan aritmetika vektor. Yang keempat, perkalian titik dan proyeksi vektor. Yang kelima, perkalian silang vektor. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan vektor. Untuk definisi vektor akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwari Pani, NPM 19061103. Di sini saya akan membahas tentang definisi vektor. Dalam bidang sains, kita telah mengenal istilah besaran yang tidak mempunyai arah dan besaran yang mempunyai arah. Umumnya, besaran yang tidak mempunyai arah dikenal dengan istilah besaran skalar, sedangkan besaran yang mempunyai arah disebut besaran vektor atau vektor. Sebagai contoh, besaran-besaran seperti temperatur, panjang, waktu tempuh termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan, gaya, torsi termasuk besaran vektor atau vektor. Secara geometrik, vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis berarah pada bidang. Tanda panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang garis berarah adalah panjang vektor. Titik pangkal dari garis berarah disebut titik awal vektor dan titik ujung atau terminal point disebut titik ujung atau titik akhir vektor. Sebelum melanjutkan materi, izinkan perkenalan. Nama saya Adi Marsadzani Wafa, NPM 19061123. Saya akan menjelaskan tentang penyajian vektor secara geometris. Banyak besaran yang kita jumpai dalam ilmu pengetahuan, misalnya panjang, massa, volume, dan muatan listrik. Dapat dinyatakan otoriter satu bilangan besaran demikian, dan bilangan yang menjadi ukurannya dinamakan skalar. Dua vektor dinamakan sama apabila keduanya sama, arahnya juga sama. Melukis I lebih besar, lebih kecil dari A, sebuah vektor, dan seterusnya. Misalnya U dan V. Oleh karena hal itu, agak sulit dilakukan dalam penulisan Anda. Anda dapat menggambarkan dengan I dan I besarnya atau panjang vektor. Seperti digambar di bawah tulisan berikut. Untuk selanjutnya, operasi terhadap vektor. Untuk memperoleh jumlah atau resultan dua vektor dan V, gerakanlah V tanpa mengubah besarnya dan arahnya hingga pangkalnya berimpit dengan ujung U, maka U dikali V adalah vektor yang menghubungkan pangkal U dengan ujung V. Cara lain melukis U tambah ialah menggerakkan V sehingga pangkalnya berimpit dengan pangkal U, maka U tambah V adalah vektor yang sepangkal dengan U dan yang berimpit dengan diagonal jajar genjang yang sisinya adalah U dan V. Cara ini disebut hukum jajar genjang. Dalam rumus di bawah, nyatakan W dengan U dan V. Penyelesaian oleh karena U tambah W sama dengan V, maka W sama dengan V dikurang U. Untuk contoh yang kedua, dalam gambar di bawah, atau yang di pink sebelahnya, AB sama dengan 2/3 AC, nyatakan M dalam U dan V. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. M sama dengan U ditambah AB sama dengan U ditambah 2/3 AC sama dengan U ditambah 2/3 buka kurung V dikurangi U tutup kurung sama dengan 1/3 U ditambah 2/3 V. Pada umumnya,
Jika AB sama dengan TAC dengan 0 kurang dari 1 kurang dari 1, maka M sama dengan buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung U ditambah TV. Bukti yang telah kita peroleh untuk M dapat pula dituliskan sebagai U ditambah V buka kurung V dikurangi U. Untuk materi berikutnya yang merupakan norma vektor akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Santang Adi Musyari dengan NPM 1906-012 dari kelompok 4 yang akan menyajikan materi dari norma vektor sampai dengan aritmatika vektor. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma vektor terlebih dahulu, yaitu norma vektor yaitu panjang sebuah vektor sering dinamakan dengan norma vektor. Misalkan ada vektor V, maka norma vektor V dinyatakan dengan kurung tutup 2 V titik jika V merupakan vektor di ruang 2 dengan komponen V sama dengan kurung buka V1, V2 kurung tutup. Maka norma vektor V dan dua kurungan vektor V sama dengan akar kurung buka V12 ditambah V22 kurung tutup. Rumus tersebut didapat dari teorema Pythagoras. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan cara di bawah kita dapat dengan mudah mendapatkan rumus norma vektor untuk ruang min 3. Misal U adalah vektor ruang min 3, maka non-vektor U adalah kurung tutup 2U sama dengan akar kurung buka U pangkat 2 pangkat 2 1 tambah U pangkat 2 ditambah U2 U pangkat 2 3 kurung. Jika P1 kurung buka X1, Y1, Z1 dan P2 kurung buka X2, Y2, Z2 kurung tutup, maka dua titik di dalam ruang min 3, maka jika ada kedua titik tersebut adalah norma vektor. Terus P1, P2, P1, P2 sama dengan kurung buka X2 min X1, YZ kurang Y1, Z2 kurang Z1 kurung tutup. Maka D sama dengan akar kurung tutup itu dalamnya X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 kurung tutup pangkat 2 tambah Z2 min Z1 kurung pangkat 2. Aritmatika vektor selanjutnya yaitu aritma vektor penjumlahan dua vektor atau penjumlahan dua vektor. Dan vektor yang titik pangkalnya berimpit dengan titik pangkal U dan titik ujungnya berimpit dengan titik ujung V. Jika definisi 1.1 V diganti dengan U dan U diganti dengan V, maka didapat jumlah V dan U ditulis V tambah U. Oke. Ini di bawah itu segitiganya U, V, dan U tambah V, U itu terbalik U tambah V, V dan U. Selanjutnya, jika gambar diletakkan sedemikian rupa hingga U tambah V dan V tambah U berimpit dengan gambar 1.4, maka jika dapat menyimpulkan bahwa U tambah V sama dengan V tambah U titik, yaitu gambarnya seperti di bawah ini, yaitu U, V, U tambah V, V tambah U dan seterusnya. Selanjutnya, aritmatika vektor pengurangan dua vektor. Jika titik awal U dan V berimpit, maka selisih V dari U ditulis U sampai dengan V merupakan vektor yang titik awalnya berimpit dengan titik ujung V dan titik ujungnya berimpit dengan U seperti pada gambar itu di bawah itu tuh. U itu V, U.
sampai V. Yang terakhir yaitu aritmatika vektor atau hasil kali skalar dengan vektor. Jika terdapat sembarang bilangan real K tak 0 dan vektor U tak 0, maka hasil kali U kali Q didefinisikan sebagai kurung K kali panjang U yang arahnya sama dengan U jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan dengan U jika K kurang dari 0. Yang ada itu tuh contohnya yang ada di gambar. Seperti itu tuh U1/2. Oke, dan seterusnya. Sekian dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang namanya perkalian titik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cedi Putra dengan NPM 1906102. Nah, apa sih perkalian titik? Nah, jadi pada dasarnya si perkalian titik ini disebut juga perkalian skalar ataupun perkalian dalam Euclidean gitu ya. Perkalian titik ini menghasilkan skalar, misal terdapat dua vektor posisi U dan V dan dimisalkan juga sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut adalah 0. Nah, kemudian kita masuk nih, di sini ada yang namanya definisi 1.4. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor, baik pada vektor R2 maupun pada R3 dan 0 adalah sudutnya yang diapit oleh U dan V, maka hasil dari kali titik ini disimulkan dengan U dikali V gitu ya, didefinisikan oleh contohnya seperti ini. U gitu ya, harga mutlak, U kemudian harga mutlak V cos theta gitu ya. Kemudian di bawahnya ada 0. Misalkan jika U-nya itu tidak sama dengan daripada 0 dan V-nya juga tidak sama dengan daripada 0. Kemudian jika U-nya sama dengan 0 ataupun V-nya sama dengan 0 gitu ya, maka dia itu akan membentuk seperti segitiga di bawah ini gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga bila mana digabungkan dari definisi di atas dengan aturan kosinus ya, maka dia itu akan memiliki seperti ini. Cos theta gitu ya, harga mutlak U kuadrat ditambah harga mutlak V kuadrat dikurang V dikurang U harga mutlak gitu ya kuadrat di per 2 mutlak U dan V gitu ya. Kemudian 2 mutlak U dan V cos theta sama dengan harga mutlak kuadrat ditambah harga mutlak 2 dikurang V dikurang U mutlak 2 gitu ya. Kemudian jadi hasilnya itu akan U1 gitu ya kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurang, kita kasih kurung di sini, V1 dikurang U1 kuadrat dikurang V2 dikurang U2 kuadrat. Nah, maka kita akan tambahkan, berarti hasilnya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikurang U1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurang U2 kuadrat ditambah 2U1 V1 ditambah 2U2 V2 sama dengan 2U1 V1 ditambah 2U2 V2. Maka harga mutlak dari U dan V cos theta sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 dari definisi di atas gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya teorema 1.3. Nah, jadi bisa kita misalkan di sini, misalkan U dan V adalah vektor-vektor, baik pada R2 maupun R3. Nah, pada R3 misalkan yang mana jika kita lihat bahwasanya ada dua nih, ada A dan B. Nah, A itu V dikali V sama dengan harga mutlak 2, yang dimana D itu harga mutlak. Dari V itu sama dengan V dikali V dibagi setengah, gitu ya. Yang kemudian yang B, jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol gitu ya, adalah sudut yang diapitnya, maka tetanya adalah theta adalah sudut lancip jika dan hanya jika U dikali V itu lebih dari 0. Kemudian theta adalah sudut tumpul jika dan hanya jika U dikali V itu kurang dari 0. Kemudian theta sama dengan V dibagi 2 jika dan hanya jika U dikali V sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 1.4. Sifat-sifat dari hasil kali titik ini gitu ya, ada 4 gitu. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2,
ataupun ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka U dikali V sama dengan V dikali U. U dikali V ditambah W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W. Kemudian C, K. U dikali V sama dengan KU dikali V sama dengan U dikali KV. Kemudian yang D, V dikali V jika lebih dari 0, jika V 0 dan V dikali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya proyeksi vektor. Nah, dari vektor A pada atau ke atas, vektor bukan 0B, terkadang dilambangkan dengan proj B, A gitu ya. Juga dikenal sebagai komponen vektor ataupun resolusi vektor A ke arah B adalah proyeksi ortogonal dari A ke garis lurus sejajar dengan B. Ini adalah vektor sejajar dengan B, didefinisikan sebagai berikut gitu ya. Yang mana bisa kita lihat bahwasanya proyeksi pada gambar proyeksi A on B, maka A dan penolakan A dan dari B gitu ya, A2 gitu. Kemudian yang kedua itu ketika 90 derajat kurang daripada theta kurang dari sama dengan 180 derajat, A1 memiliki arah berlawanan terhadap B. Nah, proyeksi skalar dari A on B gitu ya, sama dengan skalar A1. Sama dengan harga mutlak cos theta gitu ya. Di mana 0 adalah sudut antara A dan vektor proyeksi A on B merupakan vektor yang besarnya merupakan proyeksi skalar dari A on B dengan arah yang sama dengan B, yakni itu didefinisikan sebagai A1 sama dengan A1B sama dengan harga mutlak A kosinus theta B, di mana A1 adalah proyeksi skalar yang sesuai seperti didefinisikan di atas, dan B adalah vektor satuan dengan arah yang sama dengan B. B sama dengan B per B, harga mutlak B gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya perkalian silang, hasil kali saling vektor gitu ya. Yang dimana perkalian silang dari dua buah vektor itu menghasilkan sebuah vektor. Perkalian silang disebut juga dengan istilah perkalian vektor dan hanya berlaku untuk R3. Nah, definisi bisa kita lihat definisi 1.5 itu jika U-nya itu sama dengan U1, U2, L3 dan V-nya itu V1, kemudian V2 dan V3 adalah dua buah vektor, maka hasil kali silang yang disimbolkan dengan UXV didefinisikan sebagai U dikali V sama dengan IJK U1, U2, U3, U4. V1, V2, dan V3 yang nantinya sama dengan U2, U3, V2, V2, V3. Kemudian dikurangi U1, U3, V1, V3. Kemudian dikali U1, U2, V1, dan V2. Yang mana hasilnya itu U2, V3 dikurangi U3, V2. Kemudian U3, V1 dikurangi U1, V3, U1, V2 dikurang V2 V1 gitu. Nah, kemudian di sini ada perkalian silang satuan standar gitu ya. Yang mana pada pasal 1,7 gitu itu telah dibahas bahwasannya vektor satuan standar dan komponen-komponennya yaitu I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, kemudian K 0,0,1, yang dimana bisa kita lihat contoh perkalian dua vektor satuan standar. Misalkan I dikali J sama dengan berarti 0, 0, 0 dikurang 0, 1,00, kemudian dikurang 1, 0,11, kemudian dikurang 0, 0 sama dengan hasilnya itu 0,01 sama dengan K. Kemudian di sini ada K dikali J, berarti sama dengan 0, 0 dikurangi 1, 1,10 kurangi 0, 0,01 dikurang 0, 0 sama dengan min 1, di 0,0 sama dengan kurang 1,00 sama dengan min I. I dikali I 0, 0, 0 dikurangi 0, 0,01 dikurangi 1, 0,01
10 dikurangi 01, berarti hasilnya itu 0, 0, 0, maka hasilnya itu 0 gitu ya. Nah, seperti ini nanti untuk proyeksi ke gambarnya gitu. Kemudian ada yang namanya interpretasi geometrik hasil kali silang. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang yang berdimensi 3, maka norma untuk U dikali V dapat ditentukan dengan menggunakan identitas Lagrange gitu ya. Teorema 3.6 bisa kita lihat gitu ya. U dikali V kuadrat sama dengan harga mutlak kuadrat V mutlak kuadrat dikurangi U dikali V kuadrat gitu ya, sama dengan U harga mutlak U kuadrat harga mutlak V kuadrat dikurangi harga mutlak U kuadrat harga mutlak V kuadrat kosinus kuadrat theta sama dengan harga mutlak U kuadrat harga mutlak V kuadrat 1 dikurangi cos kuadrat theta sama dengan hasilnya itu akan harga mutlak U theta harga mutlak V kuadrat sin theta kuadrat theta gitu ya. Karena 0 theta theta hasilnya theta theta theta, maka sin theta theta 0, sehingga di U X V sama dengan U harga mutlak V sinus. Interpretasi geometrik dari U dikali V harga mutlak itu dapat dilihat pada gambar ini gitu ya. Bahwasanya si harga mutlak ini berada di belakang kiri, kemudian dia itu akan menginterpretasikan ke dalam gambar gitu. Nah, mungkin seperti itu dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinin Jainuddin, NPM 19061111. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan vektor. Program desain atau vektor dan BIMAP. Program aplikasi desain virtual vektor contohnya adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Contoh program desain visual BIMAP adalah seri Adobe Photoshop, Corel Photo Find, dan GNU Image Manipulation Program. Perbedaan antara citra vektor dan BIMAP adalah pada bagaimana suatu gambar atau citra dibentuk. Pada citra vektor, gambar dibentuk dengan kombinasi rumus matematika, sedangkan pada citra BIMAP, gambar dibentuk dengan penyusunan titik warna yang disebut pixel. Program desktop publishing. Kategori desktop publishing dihuni oleh program-program aplikasi yang digunakan untuk keperluan penerbitan, pembuatan media iklan informasi, dan pembuatan media cetak. Contoh program desktop publishing adalah Adobe PageMaker dan Adobe PageMaker. Keduanya adalah program yang dikukus untuk membuat layout pada media cetak. Selain itu, CorelDRAW juga digolongkan dalam kategori desktop publishing karena dapat digunakan sebagai editor grafik vektor sekaligus editor layout suatu dokumen. Ketika penerjun atau kan dari kapal tepat ia jatuh, tidak dapat dibawa kapal, tetapi jatuh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Saat perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu pada kecepatan air. Dalam suatu kejadian, seseorang pernah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya adalah arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Terus, contohnya adalah pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalam pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Kemudian, metode vektor juga dipublikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Terus, pada saat seorang anak bermain jungkat-jangkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Adapun seseorang pilot
pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari kami yang dapat sampaikan tentang materi vektor tersebut. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.